tadi, melihat satu sama yang lain adalah kerinduan Tuhan juga untuk melihat sesama kita. Okey, boleh kita lihat slide saya yang saya sediakan membantu renungan kita. Sesi ini ataupun renungan kita ini adalah bertajuk tanggalkan kasut no shoes allowed, take off our shoes. Ada yang pakai kasut sekarang kah? Semua di rumah Kak Ben. Kaki ayam. Semua kaki ayam Kenapa ya? Kenapa kaki kita bila kita tidak pakai kasut dipanggil kaki ayam? Itu satu misteri yang kita tidak akan bincangkan pada hari ini. Soalan pertama, bila melihat topik ini, apa yang terlintas di fikiran kamu? Ya, tanggalkan kasutmu. Soalan yang pertama, secara automatik yang keluar daripada fikiran Father adalah, tanggalkan kasut. Soalan pertama keluar, mengapa perlu tanggalkan kasut? Mengapa perlu tanggalkan kasut? Mengapa perlu tanggalkan kasut? Ini akan kita bincangkan sebab saya rasa ini satu topik ataupun persoalan yang menarik. Mengapa kita perlu pakai kasut? Mengapa kita perlu tanggalkan kasut kita? Ya, tanggalkan kasutmu. So, mengapa? Mengapa kita perlu menanggalkan kasut? Kenapa perlu tanggalkan kasut? Bila kita perlu menanggalkan kasut? Kenapa perlu tanggalkan kasut? Apakah tujuan kasut? Apakah tujuan kasut? Okey, boleh kita bincangkan soalan ini? Apa yang Father tanya ini, soalan ini kita mendekati satu perkara yang realiti. Ya, realiti yang kita semua lalui setiap hari. To be honest, saya tidak pernah, Father sendiri secara pribadi, I never thought or think of, now I'm going outside of my house, I'm wearing a shoe or a sandal or slippers. Sekarang saya pergi berjalan, saya balik rumah, sekarang kasut saya kotor, saya perlu buka selipar, kasut saya di luar, saya masuk bilik. Sometimes we just, overlook apa yang terjadi. Hari ini kita benar-benar merenungkan, mengapa saya perlu tanggalkan kasut? Apa yang terjadi? Dan setakat ini, 3 teman kita sudah memberi jawapan, kasut bertujuan melindungi kita daripada bahaya bila kita berada di luar rumah kita dan kita tidak memakai kasut bila masuk ke dalam rumah, kerana rumah dikatakan bersih. Rumah orang ataupun rumah kita sendiri adalah bersih dan lebih selamat. Ini adalah satu pengalaman yang benar, yang nyata. Ya. Kita akan lihat apa pengajarannya nanti as we go through this session. Ya. Ini antara renungan semuanya, baik secara nyata seharian dan ini adalah renungan rohani, refleksi yang mengaitkan realiti seharian dengan kehidupan rohani kita. Valerie mengatakan, menanggalkan kasut itu seperti menanggalkan harta benda duniawi, menanggalkan satu kerendahan hati. Okay, alright, good. Okay, baik, harap nanti yang lain juga boleh berkongsi renungan kamu dan refleksi kamu. Okay. Musa dan Yosua, bila Allah mengatakan kepada dia dalam Keluaran 3 ayat 5, Allah menyuruh Musa menanggalkan kasutnya. Kenapa? Karena dia berdiri di tanah suci. Seperti mana yang ramai kamu katakan sebentar tadi, bahawa kita sedar bahawa kasut itu kotor dan kita tidak masuk ke dalam rumah itu
sebab ianya akan mengotorkan rumah, karena kotoran-kotoran yang kita bawa di rumah itu akan menyebabkan rumah orang ataupun tempat kita itu juga menjadi kotor. Namun dalam konteks ini, biblical konteks ini ataupun peristiwa dalam Alkitab ini, Allah menyuruh Musa menanggalkan kasutnya karena dia berdiri di tanah suci, kerana kasut adalah dan masih menjadi tanda penghormatan dan rasa hormat dan juga kerendahan hati. Seperti mana yang dikatakan, direnungkan oleh Valerie sebentar tadi. Dan peristiwa yang sama berulang kepada Yosua 5, dalam Yosua 5:15, Panglima Malaikat Tuhan mengatakan, tanggalkan kasut daripada kakimu, kerana tempat engkau berdiri itu suci. Pengalaman Father sendiri, can you show my office picture? Yes, ini. Saudara-saudara, ini office Father, ya, office Father di mana Father berada sekarang ini. Kamu dapat lihat ada tumbuhan, ada kapet di sana, dan komputer di sana Father berada sekarang ini. Apa yang saya mau katakan di sini adalah, setiap kali orang masuk dalam office atau pejabat Father ini, mereka akan tanya, Father, tanggalkan kasutkah? Dan seperti mana yang saya katakan, renungan ini sudah bermula, sesi ini sudah bermula, kehadiran Tuhan sudah bekerja sudah sekian lama. Mengapa saya diberi topik ini? To be honest, Father pun tidak tahu. Tapi Father merenungkannya bila orang datang, pejabat ini orang tanya, soalan pertama ialah, Father, mau tanggalkan kasutkah? Father tanya, kenapa? Oh, nanti kapet Father ini, office Father ini kotor. Ya, tidak apa, boleh pakai. Nanti Father boleh bersihkan. Jadi, satu rasa hormat, satu tanda hormat ditunjukkan oleh orang yang datang, walaupun Father sudah bertujuan bahwa tempat ini boleh diinjak ataupun boleh dimasuki dengan menggunakan pakai kasut kamu ataupun sandals kamu. Tapi secara otomatik mereka bertanya, Father, boleh perlu tanggalkan kasutkah? Itu soalan yang diajukan, membuatkan saya merenungkan betapa sikap ataupun perbuatan Musa dan Yosua apabila mereka disuruh menanggalkan kasut mereka itu satu pilihan sendiri yang menunjukkan rasa penyembahan. Bukan hanya rasa hormat, tapi rasa penyembahan kepada Allah bahwa mereka akan berpijak di tanah suci. Okay. Keep that in mind. Keep that in your hearts. Bila kita menanggalkan kasut kita, memasuki tempat suci, kita tanggalkan kasut kita sebagai gesture, sebagai perbuatan, tindakan hormat dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan dalam konteks rumah kita tadi, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang itu, seseorang itu. Jadi apatah lagi kalau kita ingin menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, yang bertanya, mengapa kita memakai kasut, memakai sandal masuk ke dalam gereja? Ya, sesungguhnya itu konteks yang berbeza dari segi praktis kita di dalam gereja, karena kalau kita mau bincangkan tentang itu, saya juga ada melihat padri yang merendahkan diri dan dia tidak memakai kasut ketika dia merayakan misa. Ada Father perhatikan. Ya, kadang-kadang di tempat yang tertentu juga Father ada menanggalkan kasut bila merayakan Ekaristi. Namun, lihat kepada konteks ini, di sini, bila perbuatan dan sikap kita menanggalkan kasut itu adalah satu sikap, satu perbuatan penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, saya Father membaca dalam chat di sini, Jess ada mengatakan mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil berarti di mana saja, kemana saja, dan kapan saja, bila saja kita harus hidup selaras dengan firman Tuhan
dan menjadikan saksi. Ya, lihat. Dalam konteks ini, bila kita memasuki tanah suci, kita menanggalkan kasut. J.C. Adrian mengatakan, mengenakan kasut berarti kita mengenakan kasut itu bersiap sedia untuk melangkah. Jadi by now kita dapat lihat situasinya dalam konteksnya yang berbeza. Okay, next slide. Sebab itu kita melihat juga tujuan kasut itu bukan hanya karena ianya kotor dan sebagainya, tetapi kasut juga menjadi perlindungan bagi kaki kita. Menjadi perlindungan, melindungi kita daripada paku, bahaya, keadaan lantai yang licin dan sebagainya. Ketika kita bersukan, ketika kita bekerja, mengikuti berdasarkan tujuan-tujuan yang tertentu. Kasut juga menjadi kekuatan kita. Kenapa? Kita lihat orang yang bersukan contohnya, dia akan berlari dengan lebih baik bila dia menggunakan kasut yang tertentu, yang sesuai. Pemain bola, pemain badminton contohnya, menggunakan kasut yang tertentu, yang sesuai untuk membantu dia menendang bola dengan baik, untuk membantu footwork dia menjadi kekuatan, penolong dan menguatkan dia. Sumber keselamatan, menyelamatkan dia daripada bahaya bila lantai licin, menggunakan kasut yang sesuai, jadi dia bebas daripada jatuh, tergelincir dan mencederakan dirinya. Jadi menjadi sumber keselamatan. Dan yang ketiga, mungkin ini tidak utama, tapi mungkin benar untuk ramai orang, menjadi sumber keyakinan. Nah, ada beberapa, pada tidak katakan semua, ada yang mahu memiliki kasut yang dengan corak, dengan fashion, yang cantik, yang baik, supaya memberi keyakinan kepada diri seseorang itu. Malah, this is a real story. Ada juga orang yang mempunyai masalah di mana dia memerlukan kasut itu untuk menyeimbangkan dia. Supaya kasut itu, contohnya kaki dia ada pendek sebelah, kasut sebelah itu dia tinggi sedikit supaya bila dia menggunakan kasut itu, jalannya seimbang. Jadi ini sumber keyakinan. Ada tujuan yang sangat baik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, renungan yang kita ingin bawakan pada hari ini adalah, sanggupkah kita bila kita mendekati tanah suci, bila kita mendekati hadirat Allah, sanggupkah kita menanggalkan kasut kita? Apa kasut kita? Perlindungan kita, kekuatan kita, sumber keselamatan kita, sumber keyakinan kita, yaitu kasut saya itu ialah perlindungan saya selama ini. Apakah yang kekuatan saya selama ini? Apakah sumber keselamatan saya selama ini? Apakah yang meyakinkan saya selama ini? Yang bukan datang daripada Tuhan, namun datang daripada dunia ini. Termasuk kekuatan saya sendiri. Sanggupkah kita menanggalkan kasut itu dan berpijak di tanah suci, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang diberikan Tuhan, tanah yang di mana kita dapat mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. And I'm willing to leave behind semua kelemahan, termasuk kekuatan saya. Semua kejahatan, termasuk kebaikan saya. Sanggupkah saya menanggalkan kasut saya itu dan mendekati misteri Allah. Ya, next slide. Dan disinilah kita perlu merenungkan dan bertanya, apakah kasutmu? Apakah kasut saya? Lebih-lebih lagi dalam masa pandemik ini. Ketakutan saya boleh menjadi kasut saya. Ketakutan saya. My tendency to just membuang masa dengan games, movies, ataupun perkara-perkara yang lain, hiburan-hiburan yang lain adalah kasut saya agar saya dapat hilangkan tekanan dan stres masa musim pandemik ini contohnya. Apakah kasut saya, ketakutan saya yang saya guna pakai selama ini, yang
yang kita merasakan hanya memberikan pelindungan kepada kita, termasuk ketakutan kita, termasuk keresahan kita. Walaupun kita tidak suka ketakutan itu, kita tidak suka keresahan itu, tetapi itu yang kita pakai, itu yang kita kenakan selama ini. Kasut saya. Saya ada mendengar setebis daripada Jess Andrian tadi mengatakan kasut juga digunakan pakai untuk sebagai tanda persediaan kita. Tanpa kasut kita tidak boleh bekerja, tunjukkan kita tidak bersedia. Dan dalam renungan ini, ya betul, inilah dia. Kasut itu bukan suatu yang negatif. Kasut itu bukan suatu yang tidak baik. Tapi bersediakah kita untuk menanggalkan kasut itu yang selama ini kita katakan untuk kita tanpa kasut kita tidak bersedia, tanpa kasut kita tidak dapat melakukan ini, tidak dapat melakukan itu. Sanggup kita menyerahkan, melepaskan semua itu untuk memasuki kehadiran Tuhan, dan sekarang Tuhan yang menjadi pekerja, yang menjadi, boleh saya katakan, kasut kita. Wow, ini satu yang sangat-sangat besar yang saya pernah katakan, saya rasa sebagai Tuhan. Kalau Tuhan sekarang yang menjadi kasut kita. Bila kita mengatakan, Tuhan, saya tanggalkan kasut saya, tidak lagi kasut saya, biarlah Engkau yang menjadi kasut saya, yang yang menjaga langkah saya, yang menyertai hidup saya. Wow. Humanly speaking, susah kan? Terutamanya kalau kamu ada kasut Nike, ada kasut Adidas yang kamu sayang, perempuan ada banyak kasut. Siapa yang ada banyak koleksi kasut di rumah? Jangan tipu. Untuk jalan on Monday, different shoe, different footwear. Untuk hari Selasa lain, hari Minggu lain. Ada rak kasut, ada bilik kasut, ada kotak kasut. Not easy. Senang untuk kita katakan, saya mau tanggalkan kasut saya. Siapa yang berani hari ini kirimkan ke St. Joseph Cathedral kasut dia hari ini? Kirimkan. Your first question is, pikir dulu lah, tengoklah, macam mana lah. Yeah. So, that is the reality of our heart. Jiwa kita juga tidak mudah, tapi kita harus menanggalkannya. Lora, bata, kasut bata. Selipar Jepun lah pada. Wow. Dari dulu, Father. Memang peminat bata, tega daripada dulu. Bagus. Okay, shall we proceed? Masih tunggu lagi? All back, Father. All sudah balik. Yeah. Alright. Dan seterusnya mari kita dekati apa yang wow, saya meremang bulu bila saya merenungkan perkara ini. Tanggalkan kasutmu. Immediately this scene came to my mind. Apa dia? Peristiwa ini apabila Yesus membasuh kaki para muridnya. Kalau mereka masih pakai kasut, bayangkan, maknanya Yesus tidak dapat membersihkan kaki mereka, betul? Tapi bila mereka sanggup menanggalkan kasut mereka, barulah Yesus dapat membasuh kaki mereka. Membasuh kaki mereka. Ini adalah perbuatan pelayanan dan kasih. Yesus merendahkan diri dan melayani dan mengajak kamu dan saya untuk melakukan perkara dan pelayanan yang sama. Untuk merendahkan diri. Perbuatan menanggalkan kasut tadi, seperti mana yang kita telah renungkan, adalah perbuatan merendahkan diri. Kita menanggalkan semua, termasuk kesediaan kita, termasuk persiapan kita. Sekarang Yesus menyucikan kita, membasuh kaki para muridnya dan kamu dan saya.
Wow, ini satu renungan yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat kuat karena seperti yang kita ketahui tadi tidak senang untuk saya tanggalkan kasut saya or to give away kasut yang saya sayang itu in order for Jesus to touch my feet, memegang kaki saya supaya saya boleh berpijak di dalam kebahagiaan sukacita abadi. I have to be to experience the wounds untuk meninggalkan segala kesenangan, keselesaan saya agar Yesus dapat melakukan perbuatannya. Okay? So, seterusnya, ini yang dikatakan oleh Archbishop Julian pada pagi tadi, ya, dalam misa pembukaan, dia mengatakan hati kita kudus. Dalam Christus Bibit 67, your heart should be considered holy ground. Dan sekarang, tanah suci itu adalah hati kita. Dan hati kita itu harus, hati kudus kita itu harus juga bersedia dan dihampiri dan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kini kita sadar perbuatan kita untuk menanggalkan segalanya, kasut kita itu, agar agar hati kita itu dapat pakai untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya, seterusnya. Dan bila hati kita itu tanah, ya, kita itu mati, apapun yang kita coba tanam mungkin akan hidup sekejap tapi akan mati ataupun tidak dapat bertahan lama, akan mati. Seperti kamu lihat dalam office pada tadi ada tumbuh-tumbuhan. Ada ini pasu pada tanam sendiri. Pada ambil potong satu batang bunga, ini sudah sebulan sudah dia tumbuh setelah disiram dan setiap hari dan dia baru menghasilkan bunga kecil seperti ini dan saya sangat gembira melihat ianya bertumbuh. Ya. Dan bila tanahnya pada tidak siram, pada lupa, tidak beri baja dan sebagainya, mungkin tidak cukup matahari, ada juga tanaman yang pada tanam mati seperti ini. Ya. Tapi Father tidak singkirkan mereka. Father is at the same time, Father is doing counseling di tempat ini. Apa yang berlaku, sometimes mereka lihat, oh Father, kenapa bunga Father mati? Oh, tidak cukup bunga, tidak cukup air mungkin, tidak cukup matahari mungkin. Tapi saya tidak singkirkan ini, kenapa? Ini menjadi pengajaran bagi semua dan juga peringatan bagi Father juga. Karena, kenapa kamu lihat bunga ataupun tumbuhan yang mati? Ada banyak lagi tumbuhan yang hidup di dalam bilik ini. Kenapa hanya menumpukan perhatian kepada yang mati, yang tidak hidup? Ada 9, 10, 11 lagi tumbuhan yang hidup di tempat ini. Ya, tapi hanya satu yang mati. Kenapa tumpuan hanya kepada yang mati? Jadi saudara-saudari, pengajarannya ialah begitu juga hati kita. Ada saat di mana kita mudah untuk melihat kematian, melihat ketidaksuburan, melihat kegagalan, melihat keputusasaan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi pengharapan yang Tuhan ingin berikan kepada kamu dan saya. Di Taman Eden, Adam dan Hawa, ada beribu pokok tumbuhan yang baik. Kamu makan semua itu, hanya ada satu pokok yang tidak baik. Jangan sentuh. Tapi itu jugalah yang disentuh. Ada banyak lagi yang lain, tetapi itu jugalah yang disentuh dan akhirnya mereka melanggar firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudari, hati kita itu adalah suci, adalah kudus. Kami kudus, kita suci, dan bila hati kita suci dan subur, apa yang kita tanamkan akan bertumbuh, akan bertahan lama. Itu keperkasaan Tuhan. Ya. Oke, baik, mari kita teruskan. Jadi sekarang, bagaimanakah hati dan tanaman saya? Bagaimanakah hati dan tanaman saya? Apakah keadaan hati saya saat ini? Perasaan saya saat ini? Apakah yang saya taburkan?
Mungkin saya taburkan doa, iman, harapan. Bagaimanakah keadaan benih itu? Apakah permohonan doa kamu daripada sesama? Ya, harap semua boleh bersabar, bertahan sebab saya rasa ini satu perkongsian yang sangat penting untuk kita kongsikan bersama. Ya, Apakah betul. keadaan hati saya sekarang ini, perasaan saya saat ini, apakah yang saya ingin taburkan, doa, iman, harapan saya, dan apakah permohonan kita? Sampaikan, beritahu kepada sesama dalam kumpulan kamu agar kita saling mendoakan. Wow, pada sangat gembira kita dapat mendengar perkongsian kita semua dan saya rasa belum cukup. Saya harap kamu juga rasa tidak cukup masa dan waktu ini. Pada mulanya pada rasa 1 jam, wow panjang, apa yang pada nak kongsikan nanti. Tapi ternyata sekarang ini macam belum cukup kerana perkongsian sangat bermakna, sangat berharga. Seperti mana dalam kumpulan yang Fadil masuki tadi, Allah mereka berdoa agar hati dikuatkan dalam pandemik ini. Ada yang dapat bersama keluarga dan itu menjadi satu pengalaman yang begitu berharga di mana yang dapat bersama keluarga memberi dorongan kepada yang belum dapat bersama dengan keluarga supaya doa dan harapan ini akan disempurnakan seturut masa dan rencana Tuhan. Ya. Jadi saya percaya setiap yang lain juga ada situasi dan pengalaman masing-masing. Okey, sekarang sebenarnya Father ingin membawa kamu ke arah doa untuk melihat sekeliling kita. Okey, lihat sekelilingmu. Apakah yang diperkatakan oleh sekelilingmu dan sekitarmu tentang dirimu? Apakah bisikan Allah kepadamu? Baik, ini lebih kepada kerja rumah kita, untuk renungan kita. Kalau kamu merasa belum cukup sesi ini, itu sangat baik. Memang itu tujuan Father. Maksudnya Father telah dengan pertolongan Tuhan telah berjaya untuk menanamkan kerinduan di hati kamu untuk terus mendengar dan menerima panggilan Tuhan kepada kamu. Jadi pertama, selepas ini kita boleh lakukanlah lihat sekeliling kamu. Ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan. Apa yang ingin dikatakan oleh tumbuhan ciptaan Tuhan kepada kamu? Ya, termasuk ada yang pegang kucing tadi kan, Lelo. Mengapa kucing itu hadir di dalam hidup kamu, rumah kamu? Apakah yang dia katakan kepada kamu setiap kali dia miau, miau, miau? Apa yang dia katakan kepada kamu? Apa yang dikatakan kepada bunga ini bila dia mulai bertumbuh dan mulai layu? Apakah bisikan Tuhan yang Tuhan ingin katakan kepada saya? Jadi bawa di dalam doa kerana pasti Tuhan akan mulai berbicara bila kamu mulai memulakan saat itu. Percayalah, yakinlah. Seperti mana peristiwa yang saya katakan tadi, itu adalah satu pengalaman doa. Bila orang itu katakan, kenapa tumbuhan itu mati? Dan saya mengatakan dengan berani kepada orang itu, betulkah kalau Father mengatakan begitu juga yang sedang berlaku di dalam hati kamu? Kamu melihat kematian dan dia terus mengalirkan air mata dan menangis. Saudara-saudari, Father bukan kongsikan suatu berita buruk, tetapi air mata itu adalah air mata pengharapan. Bila mana meskipun dia telah mati dalam sesuatu perkara, namun dia telah hidup dalam banyak perkara. Jadi lihat sekelilingmu apa yang dikatakan Tuhan dan lihat di dalammu apa yang sedang dirimu katakan dan doakan dan ingin lakukan kepada setiap keindahan ciptaan Allah di sekitarmu, termasuk teman-teman ahli keluarga kamu, tumbuh-tumbuhan, alam, berbicara di dalam doa. Lihat di sekelilingmu dan juga lihat
di dalammu. Doa adalah komunikasi kita, or conversation, or communication yang bermula daripada hati kita. Apa doa itu? Doa dari hati adalah doa yang jujur, yang ikhlas, ya, yang tidak dituliskan di dalam mana-mana buku. Kerana doa itu adalah doa kamu, doa Iska, doa Pauline, doa Supermoon, doa Emily, dan yang lain-lain. Okay? Jadi lihat di sekelilingmu, lihat di dalammu. So, seterusnya, seperti mana yang Father katakan dalam slide sesi iklan ini, hidup ini sangat singkat dan harus selalu dihargai di dalam kasih Allah. Jadi, ianya sekarang. Jangan takut untuk tanggalkan kasut kita, ketakutan kita, pelindungan kita, kerana semuanya sangat singkat dan harus diserahkan segera kepada Tuhan. Dan kesimpulannya, last slide, believe so, tanggalkan kasutmu. Kita harus menanggalkan kasut kita untuk pergi lebih dekat dan memasuki dan mengalami dan merasai dengan lebih dalam karya dan misteri Allah. Ya, kita harus menanggalkan kasut kita. Walaupun sakit, walaupun susah, walaupun berat, walaupun aduh sayangnya, tapi kita harus melakukannya agar kita dapat diguna pakai sepenuhnya dan merasai mengalami karya dan misteri Allah. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga semua diberkati dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ya. Terima kasih pada Sylvester, rakan-rakan sekalian. Mungkin sebagai penutup untuk hari ini, kita boleh berdoa bersama. Saya menjumpa Sister Makilina. Sister, are you here? To just close us in prayer with a blessing and thanksgiving for Father as well. Ya, pasti tiada soalan. Serodok je, first time tiada soalan ni. Tidak ada soalan. Di mana Semua sudah faham, Father. Ada masa ni untuk soalan. di mana soalan? Tidak ada soalan. Sharing. Mungkin boleh dengar daripada satu orang mungkin. Ya. Oh, ada Father sudah makan kah? Dia tanya. Soalan apapun boleh juga. Oh. Ya, Father. Okay, Father jawablah dengan segala hormatnya. Ya, Father sudah makan tengah hari tadi dan tak lalu makan sebab excited untuk sesi ini. Father berusaha sekarang ini untuk membuat intermittent fasting, berhenti makan jam 6, esok pagi jam 10 baru boleh makan lagi. Wah, itu macam keluar topik saja itu. Ada orang tanya kasut brand kesukaan Father. Ni related dan tidak related juga kepada sesi. Kasut brand apa? Oh, ini soalan yang sangat berat. Aduh, saya tak ada. Sebab rata-rata kasut saya diberikan sebagai hadiah oleh siapapun dan saya pakai apa saja. Ya. Saiz aduhai. Apa ni? Tak bagi hadiah. Okey, saiz 11. Saiz 11. Okey, ada lagi soalan? Okay. Terakhir sebelum doa. Yes. 10 saat. Yeah. Last one, guys. Don't shy. Kita tidak tahu, Father tidak tahu bila saya dapat berjumpa kamu lagi. I never know. Itu. But if kita akan berjumpa tapi tidak tahu bila, di mana, bagaimana. Peluang terakhir. Saya Father. Okay. Yes. Okay, akhirnya. Okay. Saya mau tanya lah, selepas sesi ini, apa perasaan Father? Apa perasaan Father? How do you feel? Kan after tadi Father tak tahu, and then suddenly sudah
Roh Kudus pun membimbing kita apa perasaan pada sekarang. Ya, itu saja. Kalau selepas ini Fada tidak tahu apa perasaan saya selepas ini, sebab belum terjadi. Tapi Ya, sekarang ni saya rasa Tuhan bekerja, Tuhan menyentuh dengan cara yang istimewa dan luar biasa. Seperti mana yang Tuhan katakan, seorang petani itu bila dia menanamkan tumbuhannya, dia tidur dan esok pagi dia melihat pertumbuhan tanaman itu. Saya rasa Tuhan bekerja seperti itu juga. Dan itu perasaan saya. Perasaan saya, I'm excited dan untuk melihat buah benih ini bagaimana dia akan bertumbuh dan buah yang akan tumbuh dan semuanya itu akan hanya dapat dilihat daripada perkongsian kamu, kehidupan kamu selepas ini. Ya. Kalau dalam satu perkataan apa perasaan saya sekarang? Saya sangat-sangat gembira karena Tuhan benar-benar hadir dan bekerja. Amen. Terima kasih, Father. Jangan lupa ikuti Father punya YouTube channel tau. Sekarang ini Fada ada bukan kata aktif lah. Sekarang Fada buka akaun TikTok sebab I found out di sana ramai yang menggunakan platform itu. So saya berfikir kenapa tidak menabur benih firman Tuhan melalui platform ini. Ya. Wow. Satu TikTok orang kan tengok video dia random. So saya percaya randomly juga orang akan menonton dan menerima firman Tuhan itu. Ya. And true enough, many yang datang, Father boleh tolong ini, boleh tanya ini, hidup saya macam ni, boleh tolong saya dan sebagainya, mohon doa ini dan sebagainya. So perhaps there are some of you yang pakai TikTok, Father tidak kejar followers, saya kejar following. Saya follow orang supaya dia akan memastikan dia akan mendengar, menerima firman Tuhan itu. Yang tahu tu Father punya, I don't know what you call it, the name of the username. Saya pun tidak pandai. Di account. Yeah, the account, share Father punya di chat box. And make sure you share and spread the word. Wonderful. Okay. So kalau everybody okay, sudah pasti semua okay. Tu sudah dapat tu. FR_Twitter. Wow. Tu di account Father. Wah, lajunya. Laju, they are very fast Father. Kita semua kalah actually. Okay, wonderful. Mungkin saya boleh teruskan kepada sister di sana. Silakan. Thanks everyone. Mari kita berdoa. Apa yang telah Father katakan, doa adalah pengharapan kita. Di dalam kesukaran, di dalam kesesakan nafas, di dalam apa-apa jua. Di mana itu adalah pengharapan kita. So, kita berdoa, mohon Bonda Maria berjalan seiring dengan semua kita, lebih-lebih lagi belia yang berada di sini. Yang mengatakan ia setiap hari di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mohon Bonda Maria berjalan bersama kita di dalam doa. Salam Maria. Sama-sama. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kita minta pada memberkati semua kita. Tuhan sertamu. Boleh. Allah yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi kita semua. Agar kita terus bersedia untuk menjadi saksi, untuk menanggalkan kasut ketakutan pelindungan kita dan menyerahkan pelindungan pengharapan kita kepada Tuhan. Agar mendekati tanah suci, kehadiran Tuhan, kita akan mengalami misteri Allah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam damai semua. Salam damai semua.